Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya Alfria Vlog sekarang guys. Nah, pagi hari ini udah lama saya nggak nge-vlog, males guys. Apalagi kalau nge-vlog jalan-jalan. Gak tahu ya, karena hari ini panas, dan juga sekalian saya ini orang rumahan, males metu guys. Kalau udah kepengen, wah cepet-cepet keluar, tapi kalau nggak pengen, wes kayak seperti telur di rumah aja gitu. Nah, pagi hari ini saya cuma mau ngobrol-ngobrol, gibah-gibah saya sendiri, karena sekarang majikan saya sekarang sudah karantina guys. Di mana itu, di hotel situ tuh, kelihatan nggak ya? Nah, itu yang biru-biru itu di hotel itu loh. Nah, di yang dekat pasar tuh, di situ tuh. Nah, yang biru itu loh, yang biru yang anu sendiri gitu. Nah itu yang biru tuh, yang biru tuh. Nah, di sana di hotelnya guys. Sekarang kemarin hari Minggu malam dia sudah sampai di karantina di hotel sini. Nah, sekarang dia sudah di situ sampai hari Minggu. Sekarang saya mau bersih-bersih kulkas. Tadi sudah saya lapi. Dapat berapa guys? Pelan-pelan guys, yang penting selesai gitu loh guys. Makanya majikan saya sudah pulang, saya mau bersih-bersih dulu. Gak tahu sih rumahnya, saya agak bingung guys, kok udah saya bersihkan kok semutnya banyak sih di yang sana, di apa dalam, saya tahu. Nah, bersih-bersih kulkas guys. Ini diturunin, nanti di apa, ditaruh rapi nanti setelah selesai. Yang penting dilatih dulu. Ini cepat aja sih dicuci. Dicuci guys, ditutup biar cepat. Nah, hari Minggu majikanku, mbokku sudah pulang, dan 2 minggu kemudian bapakku sama anak-anak pulang gitu. Karena mbokku nggak bisa lama-lama guys, karena mbokku itu pekerjaannya masih menumpuk. Ini mengambil cuti, digunakan untuk liburan 1 minggu. Tapi kalau 1 minggu sayang sih, terus 1 minggunya untuk karantina. Makanya saya mau pulang ke Indo guys, mau cuti itu sungkan karena nanti cuma, apalagi di sini hotelnya mahal guys. Ini apa sudah penuh semua, mau pulang itu gimana gitu, ribet kacau balau lah. Nanti cuma cutinya 1 bulan, di rumah cuma berapa, nanti balik lagi 1 minggu di sini karantina gitu. Kalau di Indonesia nggak usah karantina, tapi kalau di sini masih karantina guys. Apalagi ini COVID yang baru ini masih
menggerogoti kota Hong Kong, nggak pindah-pindah. Masih banyak yang positif sebenarnya. Nah, bersih-bersih, setelah itu leren. Kemarin membawakan abrakan buat mbokku di hotel sini. Untuk hotelnya guys, dekat. Kalau jauh yo membawakan barang-barang minuman berat banget. Sudah dilapis dulu, terus dipasang lagi gitu guys. Sebelum dia pulang dibersihkan dulu. Nanti kalau dia sudah pulang, sudah bersih semua, pasti dia mengincang guys, mengintip dia di kamarnya. Kan dari sini kelihatan loh. Tapi yang belakang apa yang depan nggak tahu. Karena kalau mengantarkan sesuatu nggak boleh masuk guys, cuma di luar. Nanti petugasnya yang membawakan. Cuma dikasih nomor nomor kamarnya, nanti ada petugas hotel naik ke atas gitu guys. Dan kemarin saya coba banget, habis mengantarkan sesuatu ke ke majikan saya yang perempuan, terus saya ke apotek kacamata guys. Karena ini ya mata saya minus 150 plus 150. Kalau rabun dekat lah guys, namanya rabun dekat. Saya ke apotek optikal 88 itu. Nah, di sana saya kemarin memeriksakan mata saya. Sebenarnya saya dulu sudah meriksakan, katanya nggak apa-apa gitu. Kan saya mau lensanya itu 2 in 1 untuk dipakai sehari-hari lah. Ya untuk segalanya lah, untuk membaca, untuk pergi keluar gitu. Nah, karena mahal dulu. Karena mahal, saya cuma pakai kacamata yang untuk keluar aja biar enggak iritasi mata. Karena mata saya itu kalau keluar, apalagi musim panas ini kayak terus ada anginnya, langsung guys, mengeluarkan air mata begitu. Dan kemarin saya mau tidak mau ya saya harus untuk membeli 2 in 1 untuk belajar atau untuk melihat sesuatu lah. Yang rabun dekat itu kan saya rabun dekat kalau tulisan ini enggak guys, enggak bisa kabur kalau jauh enggak sih gitu. Makanya kalau siang hari itu saya libur melihat HP, apalagi tulisannya kecil-kecil, enggak kelihatan guys gitu loh. Harus pakai kacamata. Belum aku loh, harus pakai kacamata gitu loh guys, biar terang kemana. Gitu loh guys ceritanya guys.
atas guys. Bunyi terus. Ini kalau ada bapakku guys, sudah penuh ini. Ini nanti nah kalau kelamaan gitu titut, nah bunyi guys. Pintar kulkas sultan. Berapa menit gitu udah tutut. Nah itu loh guys, saya ini kalau mau ngeplok keluar itu kalau nggak mood males guys. Nggak tahu ya, mungkin nggak ada apa nanti karena ini mesin covid terus panas guys. Saya itu kalau kelamaan pakai masker sumpah, karena kenapa saya itu punya darah rendah kan kalau darah rendah itu kalau cepat lelah kayak, terus kalau kelamaan itu berjalan ngos-ngosan gitu loh. Itu jalannya itu terlalu cepat gitu loh. Gak tahu sih, kalau darah rendah itu susahnya minta ampun kalau menaikkan. Tapi kalau darah tinggi mau menurunkan susah guys. Makanya saya tuh ya kalau sudah terlalu emosi gitu, wah di sini seperti mau copot gitu loh. Makanya saya nggak mau terlalu stres gitu, terlalu emosi. Diam, kalau saya emosi diam guys. Tapi kalau sudah keterlaluan meledak. Karena saya seperti orang lemah jantung gitu loh. Sekarang udah kagetan guys aku ini. Kalau majikanku, mbokku kalau itu
kan ujuk-ujuk tiba-tiba itu di belakang ngomong. Nah kan aku nggak tahu, aku jangan fokus kerja, dia di belakangku terus ngomong. Kaget guys, aku guys, jantungku langsung berdetak kencang. Hari ini panasnya Pak, di sini panasnya gimana ya, panasnya diungkep guys, bisa apa, kepala bisa pusing kalau nggak ada kipas angin atau AC. Apalagi aku ini orangnya nggak bisa diajak menjadi sultan guys. Karena AC dikit sudah pening kepalaku, nggak tahan. Apa kena AC, kena kipas angin, kalau langsung ke arah ke arahku gitu udah pening kepalaku, nggak bisa. Nggak tahu sih, ngobrol-ngobrol tanpa faedah ini. Nah beginilah guys, kata orang bekerja di luar itu ya, sebagian orang ada yang kalau nggak tahu ya, yang di rumah, yang di Indo, kerja di luar itu enak, gampang, gajinya gede, berjuta-juta, 11 juta 1 bulan, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, tergantung nasib guys. Ayah, banyak yang mau keluar negeri tapi nggak kelebu, nggak bisa masuk, itu ya banyak. Bersyukur sih dapat keluar negeri, tapi kita harus mempunyai mental baja guys, kalau nggak gitu kita diinjak-injak gitu. Tapi ya alhamdulillah selama beberapa tahun di sini saya ikut majikan, walaupun saya berganti-ganti majikan sudah 5 kali. Karena kenapa, dulu ya 2 tahun finish, jujur ini saya 2 tahun finish pertama kali. 2010 saya bekerja di Hong Kong, 2 tahun finish lah. Yang kedua, saya setahun itu ganti majikan 2 kali. Karena kenapa, 3 kali guys, 2 tahun itu 3 kali saya ganti majikan. Bukannya nggak menerima nggak mensyukuri, saya syukur, tapi kan kita bekerja itu bukan robot guys, kita harus mempunyai kita harus istirahat. Nah karena itu menjaga anak, jam 10 malam ya, sebelum anak tidur saya vakum cleaner. Paginya nggak ada lerennya, siang 24 jam lah. Kayak terus nanti jam 10 baru jam 10 jam 11 ya, jam 12 baru selesai. Jam 10 itu pokoknya anak-anak sudah makan semua, vakum cleaner, ngepel. Setelah itu kalau belum selesai pekerjaan ya nyetrika sampai jam 2 baru tidur lah. Di sana saya nggak tahan, karena kenapa, di sana kalau dibandingkan dengan kucing gas, mendingan kucing tak mengi. Kalau kan ibaratnya kita itu bekerja non-stop 24 jam, kita kalau kan otomatis kan memerlukan makan yang banyak kan lah. Saya gimana majikannya itu nggak terlalu memberikan yang kita butuhkan kan, imun kita kan harus banyak tuh mengeluarkan energi. Nah harus makan banyak kan. Nah saya beli sendiri guys. Kenapa? Karena saya kalau kerja berat 24 non-stop, nggak makan, nggak ngemil, itu ndredeg guys, ini loh. Makanya saya beli sendiri dan saya taruh di lemari dapur. Wah majikan saya langsung muring-muring, marah-marah, katanya lemari dapur
dipenuhi dengan makanan saya, padahal itu lemarinya cuma sedikit guys, cuma satu yang ini, yang satu pintu ini tok saya jajan saya itu saya taruh di sana. Wah, dia kalauan, langsung saya marah-marah. Terus saya cari majikan, saya notice, cari majikan lagi. Kan dulu kalau kita notice kan nggak terlalu ribet lah ya guys ya, tapi kalau sekarang ribetnya minta ampun lah. Saya notice, mencari majikan lagi, saya keluar dari sana, katanya saya mau mengetes kamu. Woi, saya ini bukan orang bodoh mengetes, jangan cuma mengetes-ngetes tapi sudah keterlaluan, seperti robot aja gitu loh, bukan memanusiakan orang, malah katanya bilang mengetas. Sorry aja lah ya. Saya orangnya keras guys. Terus saya ganti majikan ke atasnya guys, nggak terlalu jauh dari majikan yang kedua itu. Nah di atasnya sama saja, udah anaknya kecil, nggak bisa ditata ya, namanya anak kecil ya. Tapi kalau itu kan ibunya itu selalu kalau dia salah sedikit itu selalu selalu memecut dia dengan itu loh guys, dengan hanger pakaian. Penutup pantas di sini bokongnya itu guys, ya Allah, sakne saja nih bokongnya itu biru semua. Kasihan banget aku kalau melihat. Terus sudah di sana kan bayinya, terus dia kan majikan saya itu waktu aku ke sana kan hamil besar. Nah di sana 6 bulan saya di interminate guys. Di interminate sana karena saya sudah melawan. Lah kalau nggak melawan loh guys, bayangkan aja menjaga anak 2 bayi sama anak, nanti sana sini 24 jam ya non stop, kok masih diomel-omeli. Kita itu kan sudah capek mau istirahat terus diomeli. Kita itu memburu waktu guys, biar cepat selesai pekerjaan. Lah dia itu mereng-mereng, katanya kalau kamu vacuum cleaner nggak apa-apa, vacuum cleaner walaupun saya masih itu. Ya udah sih, saya vacuum cleaner di kamar anak saya dan kamar kerjanya majikan saya lagi. Lah di sana dia itu keberebenan guys, katanya mengganggu. Lah dia marah-marah. Lah terus saya jawab, lah katanya kalau vacuum cleaner itu dia di kamar sebelah kan, ya namanya rumah di sini kecil guys, nggak terlalu besar. Ya udah saya turutin. Lah dia marah-marah, ya saya jawab aja sekalian. Lah katanya kalau vacuum cleaner di kamar yang lain. Lah sudah saya turutin lah, kok marah-marah, kamu maunya gimana, aku kan gitu. Saya ini nggak ada waktu, saya ini mengejar waktu biar cepat selesai pekerjaan saya. Kalau menuruti kamu yang masih tiduran, nggak habis-habis pekerjaan saya, aku kan gitu. Nanti malamnya memberikan susu anaknya yang kecil, baby. Lama terus gimana sih? Terus hari raya Cina saya di interminate guys, udah. Nah saya diambil lagi itu yang majikan atasnya lagi, pokoknya nggak jauh-jauh lah dari majikan yang itu. Lah di sana saya menjaga bersih-bersih, masak, menjaga anjing satu kecil gitu. Terus di sana 4 tahun sudah di sana. Saya mau mencari pengalaman lagi guys, enggak itu aja gitu loh, mencari pengalaman. Terus pindah ke Kowloon Bay di sana 4 tahun. Nah terus di sini guys, di sini yang ini yang terakhir nih. Mudah-mudahan di sini saya saya bisa awet lah sampai saya bosen gitu, sampai saya berhenti gitulah.
Gitu ceritanya guys, cerita saya 12 tahun di sini. Ya 12 sih, saya nggak munafik, di sini sudah jadi nenek-nenek di Hong Kong. Tapi ada yang lebih lama di sini guys, hampir 20-30an tahun, banyak sih. Nah namanya orang ya guys, di sini pengen, ya namanya orang ingin membahagikan keluarga, mencari masa depan anak ya gitu, mau tidak mau harus mau guys. Kalau cuma di dalam kandang sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti tahu di rumah itu. Kalau di kandang sendiri kan kita cuma di sawah, garap sawah, nggak seberapa, batinya nggak ada, cuma kita makan kenyang gitu aja di sana. Nah kan kita butuh butuh yang lain, butuh bumbu dapur, kita butuh apa namanya itu, butuh yang lain gitu loh. Kita ingin, cita-cita saya punya rumah, punya ini itu. Nah kalau di kandang sendiri nggak bisa tercapai guys, kalau nggak nggak menjual tanah. Tapi kalau kita keluar ke kandang yang lain, nah itu kita baru bisa ibaratnya ya ke kandang, karena sendiri sama kandang orang lain gitu. Kita bisa mewujudkan cita-cita saya, memenuhi kebutuhan rumah gitu. Nah saya dulu seumpama saya nggak nekat keluar guys, keluar kandang, pasti gitu aja hidup itu. Ya namanya rezeki nggak akan kemana sih, nggak akan tertukar. Tapi kan kita biar cita-cita kita tercapai, ya harus keluar kandang sih gitu. Tapi alhamdulillah, namanya bersyukur itu ya pasti sih, kita itu harus bersyukur apapun yang kita dapat. Nggak usah iri dengan tetangga kita yang sudah sukses, ya kita doakan saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa sukses seperti mereka, gitu aja sih. Kalau kita iri dengki, ya akan kembali ke kita sendiri, bukannya akan sukses, tapi akan masuk ke kubur sendiri gitu loh. Nah begitu aja guys cerita saya hari ini, sampai bersih-bersih, membersihkan kulkas, sampai ngobrol-ngobrol, gibah-gibah gitu. Gibah biar pekerjaan itu ringan guys. Nah buat teman-teman yang sudah mendapat surat cinta dari Mbah Gagal, selamat ya, semoga kalian sukses dan saya bisa menyusul kalian gitu loh. Sukses dan sehat selalu, mendapatkan rezeki yang barokah, tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa iri dengan penghasilan orang lain. Percaya aja sih bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Mungkin kita sekarang belum sukses, tapi Allah berencana lain, gitu aja. Disyukuri aja apa adanya sih, nggak usah muluk-muluk guys. Kalau cita-cita kalau aku nggak muluk-muluk sih, cita-citaku dengan pelan-pelan akan tercapai dengan sendirinya. Tapi alhamdulillah sudah tercapai dengan sendirinya, walaupun pelan-pelan, gak dasar gitu loh guys. Tapi kita syukuri, saya syukuri apa yang saya punya, apa yang saya peroleh, tanpa menyusahkan orang lain. Sebenarnya ya alhamdulillah sih, dari kecil saya kan dilahirkan di Sumatera ya guys ya. Ini cerita dari saya, berkat saja saya cerita nih. Saya lahirnya di Sumatera. Orang tua saya kan aslinya yang bapak saya itu Pakku, orangnya
Jawa, Ponorogo. Mamaku orang Sumatera asli. Nah, dulu ceritanya bapakku itu transmigran ke Sumatera, dan di sana dia menikah dengan ibu saya gitu loh guys. Nah setelah itu 11 tahun, umur 11 tahun saya di Jawa. Saya itu di Jawa itu melok nenek saya sambil sekolah. Nah di situ saya selalu di guys, di sawah, kerja keras guys. Nah untuk memenuhi biar saya dapat beli tas dan biar nenek saya itu membelikan tas baru saya. Nah sampai pernah dulu itu sekolah itu sepatu saya sudah bolong, tas saya sudah bolong. Nah saya selalu membantu nenek saya di sawah. Nah kadang-kadang saya belajar di sawahnya orang lain, bekerja gitu, walaupun gajinya nggak sebanding dengan gajinya para orang-orang tua yang sudah berpengalaman gitu. Nah saya kan masih bocah guys, digaji 2.000 aja sudah senang untuk saku sekolah kan. Nah 11 tahun saya sudah di sawah terus, pokoknya di sawah nenek saya, membantu nenek saya, terus ke kerja ke sawahnya orang lain gitu. Makanya saya dari kecil sampai besar segini ya kalau bisa nggak memberatkan orang, nggak menyusahkan kedua orang tua saya gitu. Apapun saya bisa mencari sendiri, hitung-hitung nanti kalau bisa membantu orang tua alhamdulillah gitu loh guys. Itu prinsip saya guys. Tapi saya bersyukur sih karena dari kecil saya sudah di rumah nenek saya bisa mandiri sampai sekarang. Kalau anak kan bisa pengen berdekatan dengan orang tua, tapi dengan keadaan saya harus ya rela nggak rela, suka nggak suka ya harus berjauhan karena demi masa depan guys, demi membantu orang tua karena saya tulang punggung juga. Kalau ada apa-apa dengan orang tua ya saya yang menanggung begitu. Nah syukur ya alhamdulillah kedua orang tua saya sehat, keluarga saya juga sehat. Tadi kalau semuanya sehat kan di sini saya bekerja di sini ya tenang guys gitu loh. Gitu loh guys. Bekerja di luar negeri itu gampang-gampang susah guys. Kalian kan tahu beritanya, ada yang dipukuli majikan, nasib-nasiban, gak semua orang bisa masuk ke luar negeri. Ada yang nah intinya sih kalau kita mau ke luar negeri itu dengan niat 100% guys, jangan setengah hati. Tapi kalau kita mencari uang ke luar negeri itu setengah hati ya dapatnya itu nggak tahan, ada pekerjaan sedikit ngeluh, nangis, minta pulang. Nah itu namanya ya setengah hati guys. Tapi yang niatnya 100% pasti bertahan, walaupun majikan cerewet, majikan pasti bertahan itu. Tapi kalau sudah keterlaluan majikannya, kalau sampai dia pakai tangan, pakai pecut, lah baru kita bertindak guys. Jangan diam aja gitu loh. Kita di sini dilindungi hukum juga.
Kalau kita dia apa-apain, kalau dia cuma pakai mulut nggak apa-apa, tapi kalau di majikan sudah main tangan baru kita bertindak, guys. Itu sudah tidak benar. Jangan takut sesuatu yang tidak kita lakukan. Kalau kita takut, ada majikan akan semakin suka tuh menginjak-injak kita. Selama kita di jalan yang benar, jangan takut, guys. Itu sih intinya gitu. Intinya gitu, guys. Kalau di luar negeri itu lah waktu saya visa itu mengambil visa. Nah, banyak yang akan biasalah, namanya ibu-ibu ya, saling bertukar pikiran. Nah, dia tanya sama saya, "Cek, gaji kamu berapa?" "Nggak seberapa lah, yang penting dapat gaji tiap hari lancar, tiap bulan lancar," gitu. "Kalau mbaknya gajinya berapa?" 7.000 sampai 8.000. 7.000 ya, alhamdulillah. Dia gajinya lebih besar dari saya. Yuk, kita kan alhamdulillah, nggak usah iri dengan gajinya yang lebih besar. Itu adalah rezekinya dia. Nah, mudah-mudahan rezeki saya lebih lancar lah. Nah, nggak usah lebih besar tapi lancar terus, itu yang baik ya kan, guys. Nah, itu gaji nggak tinggi nggak apa-apa sih, yang penting majikan itu baik, nggak terlalu banyak mulut gitu. Ya alhamdulillah, walaupun gaji saya nggak sebesar gaji yang lain, tapi pekerjaan saya yang nggak terlalu dituntut gitu loh, nggak terlalu tuntut ini itu. Yang penting kita kerja. Kan tahu sendiri kalau menjaga anak harus setiap hari nggak ada kayak terus setiap hari kan masak 3 kali gitu kan. Majikan saya tahu diri, guys, nggak terlalu memusingkan pekerjaan. Yang penting anaknya sudah kenyang, perutnya kenyang, udah. Nah, itu begitulah, guys. Nah, itu ini kandel banget ya, tebal banget ini. Pokoknya itu sih intinya, bersyukur. Kalau kita bertemu dengan teman yang lebih sukses dari kita, alhamdulillah, didoakan semoga sukses dan kita bisa menyusul mereka. Gitu. Gak usah iri dengan perolehan orang lain. Kalau iri sama saja menggali lubang kubur sendiri, guys. Maka ya ujuk-ujuk tiba-tiba ya nyemplung dewe gitu aja sih. Orang yang suka iri itu tandanya tak mampu. Dinikmatin aja gitu loh, biar hidup itu
kita itu tenang, nggak terbawa-bawa dengan keirian. Kalau kita selalu iri kan ibaratnya hidup kita itu dirundung dengan keirian terus gitu, ingin memiliki tapi nggak bisa gitu loh, ingin meraih rembulan tapi nggak bisa, terus makan santai. Hidup itu harus santai, bersyukur. Itulah namanya hidup, pengorbanan itu pasti demi keluarga tercinta. Pengorbanan itu tetap, tapi ada yang nggak dianggap. Pengorbanan sebesar itu nggak dianggap. Aduh, sakit ya. Jauh-jauh ke negeri orang, yang di rumah tidak menganggap. Mendingan ditabung sendiri ya guys ya. Kita itu sudah capek-capek mengeluarkan tenaga, nggak dihargai. Orang yang wanita yang mandiri kalau tidak dihargai keluarga sendiri, ya udah diam aja, biarkan waktu yang menjawab. Majikanku dengaran, nggak SMS, berikan minta diberikan ini itu. Nanti kalau dia butuh pasti dia SMS, suruh saya beli sesuatu. Kan dia 1 minggu nih. Nah kemarin ada minuman, yang penting ada minumannya, dia enggak tapi nanti kalau sudah kehabisan nanti dia akan SMS saya guys, telepon minta dibelikan. Karena kalau karantina nggak bisa keluar, aku aja masuk nggak boleh. Penting pekerjaan saya sudah selesai, mbak penilai ya, pekerjaan saya sudah selesai guys. Terasa. Bagaimana ini cepatnya? Cepat ini. Ini kena cepat ya. Kok keset banget sih. Disiram aja tuh. Wis ora bongkar. Engko nak tak paksa rusak. Tapi sebenarnya mah sing penting anune wis sama. Gitu guys, cerita saya hari ini, gibah-gibah saya. Saya nggak menjelekkan orang lain ya, saya itu cuma cerita kehidupan saya sendiri guys.
kehidupan saya sendiri lika-liku. Kalian pasti punya kehidupan sendiri kan, lika-liku kehidupan kan, ya, namanya manusia sih, nggak ada yang mulus tanpa pengorbanan. Kita aja kalau pengen jadi anak yang pintar, anak yang harus berjuang mati-matian kok, enggak? Ya Allah ya Rabbi, ini loh ngumbah ini ki melo atus guys, ikut dimandiin nih ya. Nah terus menanak nasi dulu guys, lapar gue. Nah biar di sini biar kering, saya mau menanak nasi, lapar. Lapar guys, tiba ini lapar juga ya, membersih kulkas sambil ngobrol gibah-gibah hampir 1 jam, nggak apa-apa sih 1 jam ya, nggak apa-apa ya, 1 jam ajar terus. Begitulah guys kehidupan lika-liku saya selama di negara orang. Saya 12 tahun di sini, pulang berapa kali ya? 3 kali. Waktu belum COVID itu pulang 1, 2, pulang 2 kali, 3 kali guys. 12 tahun pulang 3 kali. Sebenarnya saya mau pengen pulang, tapi ya gitu ribet guys. Ada yang katanya orang nggak ribet kok, lah nggak ribet gimana? Sampai ya di Indonesia nggak usah karantina, tapi sampai di sini karantina guys, percuma. Mendingan cari uang di sini, nanti bu anunya gajinya ditabung untuk masa depan. Masa biaya pulang pergi yo mahal, walaupun majikannya membeli tiket, karena otomatis kita harus membeli oleh-oleh untuk di rumah. Kalau enggak gitu kan enggak pantas kan. Itu kalau cuma kita pulang dengan tangan kosong enggak baik juga, harus punya 2 tangan gitu. Masak nasi guys, lapar banget aku. Masak 1 aja sih. Masak lapar, nanti nyambel bawang guys. Mantap. Yang penting nyambel bawang. Nah gitu sih. Yang penting ada sambalnya sudah diam kayak itu. Enggak muluk-muluk guys, enggak usah muluk-muluk. Yang penting ada tenaga, perut keisi, gitu aja sih. Apanya aku ini kalau nggak ada orang males banget ke pasar. Nah aku sendiri, saya punya blendi, yaitu blendinya kan pedas. Saya mau masak yang pulen guys, anunya dia saya suka, apalagi itu blendi tewel nangka, itu blendi nangka masamu ini apa, nasinya harus pulen. Pakai yang cepat aja, nggak usah yang lama-lama. Kalau yang lama itu 1 jam lebih, yang cepat itu cuma 30 menit, setengah jam.
setengah jam. Ini nih mau membersihkan ini tapi nggak bisa, nggak apa-apa. Ini sebenarnya bisa bisa dikeluarkan, tapi kok angin banget sih. Aku gini kalau mau mengeluarkan tenaga nanti samarku nak pecah guys, rusak kan rapi. Walaupun majikan saya nggak minta ganti, tapi kan nggak enak. Ya udah biarkan aja. Ternyata belum aku lap guys, ternyata. Tadi saya berbagi pengalaman guys, gitu, berbagi pengalaman pekerjaan di luar negeri itu gimana, kita bersikapnya gimana, ya intinya gitu loh. Kalau kita punya masalah jangan dipendam sendiri guys. Ada yang walaupun majikan cerewet mereka diam saja, ya sih baik juga kalau diam, tapi kalau kita memendamnya sendiri lama-lama akan stres sendiri guys, gitu loh. Kita itu kalau mempunyai masalah nggak usah dipendam, dibuat relax saja, anggap aja angin lalu gitu. Diam tapi menghanyutkan gitu loh guys. Selama kita nggak berbuat yang aneh-aneh, ya diamin aja. Tapi kalau mereka sudah di ambang batas, baru kita bertindak gitu loh. Jangan cuma diam aja. Jangan takut kalau kita dipulangkan ke Indonesia. Kalau di Indonesia ya ada lapak, berarti kalau kita dipulangkan ke Indonesia bukan rezeki kita. Saya 2002 dulu saya pernah ke sini guys. Di sini cuma 2 bulan 3 bulan di internet. Terus saya ke Singapura di sana 2 tahun. Terus habis dari Singapura saya mau ke Taiwan guys. Udah DPT berapa bulan? Hampir 7 bulan. 7 bulan kan PT saya dulu di Malang. 7 bulan di Malang nggak berangkat. Kok saya kan kita gini loh guys ya, bukannya
saya itu kalau di bagian timur PT itu nggak tahu ya, nggak cocok, nggak akan berangkat. Berarti saya nggak cocok kerja di Taiwan, guys. Karena kenapa? Saya 7 bulan udah dapat majikan medical akhir kan, kalau di Taiwan dulu kan medical akhir terus. Nah, udah dapat majikan medical akhir terus PAP. Lah itu medical akhir saya itu selalu unfit terus. Lah saya pulang ke Ponorogo lagi, lah saya cek lagi, lah nggak ada apa-apa, lah balik lagi ke PT, lah dapat majikan lagi medical akhir lagi, ya unfit terus, guys. Terus saya MD keluar dari PT, terus menikah, punya anak, terus proses lagi ke ke Hong Kong, guys. Karena saya kalau ke Taiwan saya nggak cocok, ibaratnya bukan rezeki saya ya. Walaupun saya dulu sudah 7 bulan, aku nih ya Allah kok lama banget di DPT 7 bulan. Saya pulang sih kan, hidup di PT itu ya nggak enak sih, nggak enak. Terus lama-lama menghabiskan uang. Lah saya pulang keluar DPT. Nah terus saya menikah, punya anak, terus saya sudah punya anak, saya proses ke Hong Kong. Lah alhamdulillah rezeki saya di Hong Kong, guys, gitu loh. Bukan rezeki saya mau ke Taiwan, bukan rezeki saya, makanya nggak berangkat. Setiap kali saya medical akhir unfit terus, guys. Nah setelah saya proses ke Hong Kong, ya alhamdulillah lancar jaya nih sampai sekarang. Nah itu pengalaman hidup, guys. Kalau kita nggak bisa berangkat ke negara yang kita tuju, yang nggak apa-apa, kita beralih ke negara lain, gitu loh. Mungkin itu bukan rezeki kita. Positif thinking aja, gitu loh, guys. Karena saya dulu saya ingin ke Taiwan, saya pengen mencari pengalaman di Taiwan. Nyatanya saya bukan rezeki saya di Taiwan, rezeki saya di Hong Kong. Ya sampai sekarang di Hong Kong. Nah itu namanya rezeki-rezekinan, nasib-nasiban, guys. Walaupun kita menginginkan ke negara itu, nah tapi ternyata kita bukan rezeki kita ke negara itu. Nah, makanya kita kembali lagi. Seperti saya itu pengalaman saya sendiri sudah mengalaminya. Rezeki saya bukan di Taiwan tapi di Hong Kong. Walaupun saya di PT udah lama, hampir 8 bulan nggak masuk terlalu dapat majikan, terus medical akhirnya ya selalu unfit. Berarti bukan rezeki saya di negara Hong Kong, gitu. Percuma saya kalau mempertahankan kelamaan DPT, cuma nunggu DPT nggak berangkat, mendingan pulang, guys. Kita salah ya, guys. Tapi bener sih mau ini, ya Allah kelemih tidak kayak salah bener kan.
Oh salah guys, ini nggak bisa masak. Oh iya bener sih. Iya salah. Kleru no. Kleru guys, kleru. Nah, baru bener tuh. Yes. Mas, cepat yang yuk. Ya Allah, gedong jerukku guys. Yang kena. Di Lombok. Udah selesai deh. Ini waktu aku membuat soto itu loh guys. Bapakku karena mbokku kan senang soto, tapi anakku radoyan. Tapi ora apa-apa sih, eman-eman dibuat. Kami kulkas saya. Untuk buah aja. Ini kan bukan mungkin. Eman-eman kalau dibuang guys. Udah dulu ya guys ya. Gibah saya hari ini membagikan pengalaman di negara orang itu seperti ini. Yang mau keluar negeri harus menyiapkan mental. Ya udah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys.